ternyata ada 10 kota dengan penyebaran debt collector lapangan yang paling banyak di tahun 2026. Nah, kita perlu menyimak di kota mana saja debt collector lapangan itu berada gitu. Oke, yang pertama adalah di kota Jakarta. Nah, ini benar-benar kota metropolitan. Jadi ini markas utama para debt collector pinjol, karena kita tahu sendiri kalau banyak banget pinjaman online itu punya kantor pusat yang berada di Jakarta gitu. Jadi otomatis untuk di kota Jakarta ini paling banyak debt collector lapangannya. Sehingga teman-teman ya perlu waspada yang tinggal di kota Jakarta. Dan ini saya bukan untuk menakut-nakuti, untuk bikin teman-teman itu nggak tenang atau gimana, karena memang ya saya apa adanya saja gitu. Teman-teman cek aja kayak aplikasi EasyCash, Akulaku, Kredivo, itu kantor pusatnya itu di mana? Ya pasti di kota Jakarta gitu. Jadi teman-teman perlu hati-hati yang tinggal di kota Jakarta. Nah, selanjutnya adalah di kota Bogor. Ini juga salah satu kota terpadat di Indonesia, makanya untuk debt collector lapangannya ini juga salah satu yang terbanyak gitu. Jadi perlu waspada yang tinggal di kota Bogor, karena untuk pinjol-pinjol tertentu ada debt collector lapangannya di kota Bogor. Sebut saja aplikasi Kredivo, Akulaku, Tunaiku, itu ada debt collector lapangannya di kota Bogor gitu. Sehingga teman-teman perlu waspada kalau tinggal di kota Bogor. Bisa saja teman-teman itu didatangi oleh DC pinjol gitu. Nah, yang ketiga adalah kota Tangerang. Ini untuk kepadatan penduduknya, terutama di Tangerang Selatan, ini banyak banget orang yang minjem di pinjol. Sehingga untuk kawasan atau wilayah kota Tangerang ini untuk debt collector lapangannya ini juga cukup banyak gitu. Sehingga ya perlu waspada yang tinggal di kota Tangerang, karena bisa saja dalam waktu ya nggak begitu lama bakal didatangi oleh debt collector lapangan gitu. Meskipun untuk kecepatannya nggak secepat di kota Jakarta dan juga kota Bogor, tapi juga perlu hati-hati karena bisa saja didatangi oleh debt collector lapangan. Nah, yang keempat adalah kota Bekasi. Nah, ini juga salah satu kota tersibuk di Indonesia, karena Bekasi ini mereka ini UMR-nya sangat tinggi gitu. Mereka bahkan untuk kota Bekasi ini UMR paling tinggi di Indonesia, sehingga banyak banget para pekerja dari luar daerah yang bekerja di kota Bekasi. Nah, inilah sebabnya kota Bekasi ini paling banyak debt collector lapangannya, ya karena mereka dari segi jumlah penduduk ya sangat banyak gitu, karena dikarenakan untuk UMR-nya ya cukup tinggi, sehingga banyak ya orang-orang pelancong, banyak orang-orang yang bekerja dari luar daerah yang bekerja di kota Bekasi gitu. Jadi ya wajar saja debt collector lapangannya banyak di kota ini. Nah, selanjutnya adalah Yogyakarta. Nah, ini juga cukup masif untuk debt collector lapangannya, karena untuk Yogyakarta ini menjadi destinasi tujuan untuk wisata, untuk pendidikan, untuk ya banyak banget orang yang tinggal di kota Yogyakarta gitu. Karena memang untuk kota Yogyakarta ini banyak banget yang bikin tinggal di kota ini itu ya jadi nyaman gitu. Meskipun untuk kota ini UMR-nya nggak begitu tinggi, tapi banyak banget orang yang lagi kuliah di kota Yogyakarta, lagi sekolah di kota Yogyakarta, karena emang ya kota ini pendidikannya sangat bagus gitu. Sehingga ya untuk debt collector lapangannya sangat aktif di kota Yogyakarta. Nah, selanjutnya adalah di kota Solo. Jadi kota Solo ini kota dengan penduduk yang padat, namun juga dengan UMR yang relatif rendah. Nah, tapi untuk teman-teman yang telat bayar di kota Solo ya perlu waspada, khususnya di 3 aplikasi yang sangat aktif di kota Solo, yaitu aplikasi Akulaku, Home Credit, dan juga aplikasi Kredivo. Itu sangat aktif di kota Solo, jadi perlu waspada yang tinggal di kota Solo. Nah, selanjutnya adalah di kota Bandung. Ini penyebaran debt collectornya sangat merata di kota Bandung ini, jadi teman-teman perlu waspada yang di kota Bandung ya. Kalau di Kabupaten Bandung nggak begitu banyak gitu, tapi kalau di kota Bandungnya, di kotanya ini beberapa laporan kalau aplikasi EasyCash dan juga Ada Kami memiliki DC lapangan di wilayah ini. Jadi teman-teman perlu waspada yang telat bayar di aplikasi EasyCash dan juga Ada Kami, khususnya yang tinggal di kota Bandung. Nah, yang selanjutnya adalah di kota Surabaya. Nah, ini juga salah satu kota yang paling sibuk di Jawa Timur, karena Surabaya ini sebagai ibu kota provinsi Jawa Timur, tentunya mereka untuk Surabaya ini ya banyak banget debt collector lapangannya gitu. Karena untuk Surabaya ini untuk UMR-nya paling tinggi kan ya, di Jawa Timur paling tinggi untuk Surabaya ini hampir 5 juta, dan pastinya untuk penduduknya juga sangat padat gitu, jalanannya sangat padat, jumlah orang itu juga sangat padat, sehingga ya untuk debt collector lapangannya ya disebar cukup merata di kota Surabaya gitu. Sehingga teman-teman yang telat bayar di kota Surabaya
perlu hati-hati, bahkan ada yang telat bayar itu cuma 1 juta 2 juta itu didatangi gitu. Nah selanjutnya adalah di kota Medan, ini mewakili kota besar di Pulau Sumatera, ini dengan tingkat gagal bayar yang cukup tinggi juga di kota Medan, karena angka kriminalitas di kota Medan juga agak meningkat, sehingga untuk gagal bayar juga cukup tinggi, dan karena itulah untuk DC lapangan ya cukup sudah mulai dikeluarkan gitu untuk di wilayah kota Medan, sehingga perlu hati-hati buat teman-teman semuanya yang tinggal di kota Medan. Nah selanjutnya adalah di kota Palembang, ini kota yang cukup padat juga di salah satu kota di Sumatera. Jadi kota Palembang ini juga lokasi yang strategis bagi para pinjol untuk membuka cabang kantor DC lapangan, karena untuk kota Palembang ini untuk jumlah nasabah yang punya pinjaman online sangat banyak, sehingga untuk para pinjol-pinjol juga mulai untuk mengeluarkan debt collector lapangan di kota Palembang gitu. Jadi intinya teman-teman ya tetap tenang tapi juga waspada gitu, karena kalau kita tenang saja ya kita terlalu berleha-leha, tapi kalau kita terlalu waspada ya kita jadi kurang happy, kurang menikmati hidup, kurang fokus pada kerja gitu. Jadi intinya yang penting kita kerja maksimal tapi kita juga menjaga ketenangan. Jadi daripada kita musingin masalah debt collector ada atau enggak, yang penting kita ikhtiar semaksimal saja gitu, karena yang namanya hutang dipinjol itu pasti bisa diatasi.